Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang uh, alat analisa media sosial yang dimiliki oleh masing-masing media sosial seperti Facebook, yang di dalamnya ada Insight, atau Instagram juga ada Insight dan sebagainya. Mungkin ada juga uh, analis data dalam uh, X atau Twitter. Kemudian ada juga tool analisa yang dimiliki oleh YouTube channel. Itu adalah tool analisa yang merupakan tool intern di media sosial tersebut. Kali ini kita akan masuk ke tool analisa media sosial yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Definisinya yaitu perangkat lunak yang membantu memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja media sosial yang dikembangkan oleh pihak ketiga dan mendapatkan izin dari sebuah media sosial. Jadi ada pihak ketiga yang membuat alat atau perangkat lunak yang dapat menganalisa interaksi sosial di dalam media sosial. Namun alat tersebut membutuhkan izin dari pengembang sebuah media sosial. Jika tidak memiliki izin, maka autorisasinya akan gagal. Nah, manfaat dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kita sebagai content creator atau sebagai businessman digital marketing, dalam digital marketing. Yang kedua, memantau kinerja media sosial, yaitu di sini memantau hal-hal yang biasanya tidak dimiliki oleh alat analis dari yang dimiliki oleh media sosial itu sendiri. Jadi ini agak lebih pengembangan lagi dan lebih mendetail, yaitu membantu melacak pertumbuhan media sosial, membuat laporan otomatis, dan membuat keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, memahami audien. Ya, ini akan lebih detail memahami audien daripada media sosial itu sendiri dalam menganalisanya biasanya. Ya. Tapi kalau sebuah media sosial dikembangkan di bagian analisanya itu lebih mendetail lagi, bisa jadi itu akan sama-sama bersaing. Kemudian manfaatnya menganalisis pesaing. Jadi menganalisis pesaing. Jadi misalnya nanti akan ada akun-akun apa saja yang sangat berpengaruh di bidang tertentu. Jadi kita bisa lihat, kemudian kita bisa menganalisa dia apakah lebih bagus daripada kita dalam hal marketing atau tidak. Kalau dia lebih bagus, maka kita apa yang kekurangannya? Kekurangan kita apa? Dan kita akan harus kembangkan lebih dari dia. Kemudian mengoptimalkan strategi. Ya jelas dengan analisa yang lebih detail akan mengoptimalkan strategi pemasaran. Menyempurnakan kampanye atau promosi. Dan seterusnya menyempurnakan pembuatan konten. Nah, dengan begitu, dengan tahunya data atau impact dari follower kita atau yang non follower, nah, kita akan tahu kelemahan kita. Ya. Mengukur keterlibatan pelanggan. Nanti ada engagement, ada outreach keterlibatannya. Kemudian ada closeness, itu
tingkat kedekatan kita atau betweenness, saling interaksi antar kita, antara akun kita dengan akun yang lain. Mengungkap apa yang pelanggan pikirkan dan rasakan. Nah, alat ini dapat membantu mengungkap apa yang pelanggan pikirkan dan rasakan dengan menganalisis data online. Itu manfaat dan ya. Nah, ini daftar contoh-contoh tool analisa media sosial yang dikembangkan oleh pihak ekstern. Ya, ketiga, ada Note XL, nanti kita akan bahas Note XL ini, atau yang lain silakan dicari ya. Kemudian Sprout sosial, ini link-linknya bisa diklik ya. Kemudian Sendable, Keyhole, Izia, Busomo, dan seterusnya. Silakan adik-adik akses linknya dan dipelajari ya. Oke, sekarang kita akan bedah penelitian tentang analisis media sosial. Contohnya ini dari judul penelitian, analisis jejaring sosial menggunakan social network analysis untuk membantu sosial CRM. CRM itu Customer Relationship Management bagi UMKM di Cimahi. Linknya ada di sini, silakan diakses langsung PDF, ditulis oleh Asep Hadiana dan Witanti. Nah, abstraknya, strategi Social Customer Relationship Management atau CRM menggunakan teknik Social Network Analysis atau SNA pada data Twitter atau yang sekarang X. Nah, saat penelitian ini ada, masih belum ada X, jadi masih Twitter. Tujuannya untuk mengetahui pola hubungan interaksi antar individu pada jejaring sosial dengan menggunakan pendekatan SNA yang hasilnya dapat digunakan untuk menentukan strategi sosial CRM untuk UMKM, yaitu yang ada di Cimahi. Penelitian ini menggunakan tool Note XL. Nah, dataset yang digunakan adalah data yang ada pada Twitter atau yang sekarang X dengan kata kunci bandrek dan bajigur pada periode Januari 2017 sampai Oktober 2017. Nah, 3 jenis sentralitas individu paling populer adalah sebagai berikut. Degree centrality, yaitu jumlah koneksi yang dimiliki sebuah node. Ya, di dalamnya ada in degree, yaitu derajat masuk. Nanti ada ditandai dengan tanda panah masuk ke node tersebut. Node itu akun ya, yang merepresentasikan jumlah relasi atau koneksi yang aktif menghubungi dia. Yang aktif menghubungi dia. Jadi in, masuk. Out degree, derajat keluar ya. Derajat keluar suatu node yang merepresentasikan jumlah relasi atau koneksi yang dihubungi oleh node tersebut. Nah, jadi keluar. Jadi misalnya node itu kita yang menghubungi akun orang lain. Tanda panahnya keluar. Closeness centrality, yaitu jarak rata-rata antara node dengan semua node yang lain di jaringan. Ya, node kita, misalnya akun kita dengan akun-akun orang lain, jaraknya. Nah, itu ada jaraknya. Ya. Nah, jarak itu ada garis ini namanya edge. Ya. Nah, itu ada jaraknya. Kemudian dirata-ratakan. Nah, ukuran ini menggambarkan kedekatan node ini dengan node yang lain. Semakin dekat, semakin terhubung orang tersebut dengan node yang lain. Ya. Betweenness centrality. Ukuran ini memperlihatkan peran sebuah node menjadi bottleneck. Nah, bottleneck itu artinya persimpangan ya. Kalau akun menghubungi akun yang lain,
dia harus melalui uh, titik tertentu persimpangan. Jadi ukuran ini memperlihatkan peran sebuah node menjadi bottleneck. Semakin banyak jalan yang harus melewati persimpangan itu, misal tidak ada jalan alternatif, maka semakin penting arti persimpangan tersebut. Jadi sebuah node yang menjadi penghubung antara node satu dengan node yang lain. Semakin banyak, maka betweenness centrality semakin besar. Ya. Nah, hasil dan pembahasannya di sini terlihat nampak di node yang berwarna merah itu adalah akun info BDG, mungkin info Bandung ya disingkat menjadi info BDG. Itu indigennya banyak, yaitu tanda panah masuk ke dalam itu banyak. Ya, itu semakin banyak. Ini nanti nampak di tabelnya seperti ini. Indigennya ada 9, sedangkan yang lain jauh di bawah 9. Walaupun originnya cuma 1, tanda panah keluarnya itu jadi cuma 1, tapi betweenness-nya banyak, 56.000 ya. Nah, closeness centrality ini 0,125 itu lumayan. Yang paling ditekankan di sini adalah indigennya. Ya. Centrality ini dalam digit 56. Maaf. Nah ini yang kalau yang tadi yang ini dengan kata kunci Bandrek, sekian akun yang berbicara tentang Bandrek dengan info Bandung ini menjadi orang atau akun yang sangat berpengaruh. Kali ini kita menggunakan kata kunci Bajigur. Sangat banyak akun yang berpartisipasi dalam berkomunikasi menggunakan kata Bajigur, dan diantaranya ada info BDG juga. Dan di sini terlihat banyak indigennya juga, dan betweenness juga banyak. Ya. Kita lihat langsung di tabelnya. Info BDG sama seperti sebelumnya, waktu kata kunci Bandrek itu indigennya 9, sedangkan betweenness-nya 98. Yaitu ini paling tinggi di antara yang lain. Artinya dengan kata Bajigur, info BDG juga merupakan akun yang sangat berpengaruh. Sehingga jika kita menjadi seorang businessman di bidang yang marketingnya di digital, kita dapat meneliti akun info BDG ini, apa yang telah dia lakukan dan apa yang sudah dia bicarakan. Di situ bisa kita teliti lebih dalam lagi, gitu ya. Sehingga kita bisa menilai marketing kita. Kemudian apakah info BDG ini juga pemain yang sama dengan kita di bidang Bajigur dan Bandrek? Kalau iya, berarti dia pesaing kita. Atau mungkin bisa kita jadikan mitra kita dalam berbisnis Bandrek dan Bajigur. Jadi data ini dan analisanya menjadi dasar kita dalam bertindak. Kesimpulannya, NoteXL adalah salah satu tool analisa media sosial yang mudah digunakan. Nanti akan saya kirimkan juga
video tutorial tentang cara penggunaan NoteXL, mungkin berbahasa Inggris ya. Tapi ada juga insya Allah akan saya kirimkan tutorial dalam bentuk PDF berbahasa Indonesia. NoteXL tidak lagi mendapatkan izin dari aplikasi X. Nah, kalau Twitter dulu masih dapat izin, sekarang X sudah tidak dapat. Ini yang versi basicnya. Kecuali di-upgrade ke versi Pro yang berbayar. Ya. Nah, kalau versi Pro sudah bisa digunakan tidak hanya untuk Twitter, tapi juga Facebook dan media sosial yang lainnya juga bisa. Nah, dalam penelitian ini, Info BDG adalah akun yang paling berpengaruh pada kata kunci Bandrek dan Kadigo. Nanti insya Allah akan saya beri tugas, akan saya kirim tugasnya di Edelink. Silakan pantau di menu tugas ya, dan silakan dicek di tanggal paling telat mengumpulkan tugas ya. Sekian adik-adik mahasiswa, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.